Guys, jujur, 5 tahun lalu gue masih pakai HP yang sistem operasi itu Windows Phone. Aplikasi serba sepi, servisnya agak terbatas, tapi faktanya gue dulu survive pakai Windows Phone. Nah, makanya di 2020 ini kayak seru kalau gue coba pakai tablet yang nggak punya Play Store. Jadi, tablet yang kita bahas hari ini adalah tablet flagship bikinan Huawei bernama MatePad Pro. Secara hardware bolehlah kita bahas singkat dulu. Sebagai tablet 10,8 inci papan atas, wajar kalau build quality di sini oke. Dibalut cover fiberglass dan frame aluminium, MatePad Pro ini tipis dan solid, punya distribusi beban yang nyaman dipegang dari hampir segala sisi. Di bawah kita bisa temui port USB-C, tombol volume di kanan, dan tombol power di atas. Tidak ada lagi headphone jack. Sayang, keberadaan kamera bump kecil membuat tablet ini nggak rata kalau ditaruh di meja tanpa case. Dibanding iPad Pro dan Tab S6, bezelnya sih relatif kecil walau masih cukup untuk dipegang tanpa nyentuh layar. Namun entah kenapa ini lubang punch hole kameranya agak gede. Mengingat keterbatasan tempat di bezel tablet nggak seserius di smartphone, alangkah baiknya kalau kameranya di bezel aja. Berbeda dengan merek sebelah, layar QHD yang punya rasio 16:10 ini belum pakai AMOLED. Meski ya tajam-tajam aja dan warnanya menutupi gamut DCI-P3. Cukup tajam buat nikmatin konten video apapun atau baca PDF ebook. Kamera belakangnya nothing special, tapi menurut kami lebih dari cukup untuk sekedar dipakai foto catatan dosen di papan tulis. Otak daripada MatePad Pro apalagi kalau bukan Kirin 990. Chipset flagship paling mutakhir Huawei saat ini. Ditemani RAM 6GB dan storage 128GB untuk versi Indonesia, expandable via Huawei Nano Memory yang nyatu sama tray SIM card. Sekarang masalahnya, seperti yang kalian semua tahu, apakah hardware sebaik ini tetap bisa berfungsi oke tanpa layanan Google? Oke, kita rekap dari awal. Tablet ini menjalankan MIUI di atas Android 10 out of the box. Setelah kita nyalain, gue langsung pangling ketika nggak bisa login pakai akun Google. Meski pakai akun Huawei tentunya. Ya untungnya sih, gue pengguna Huawei jadi nggak terlalu masalah. Kalau belum punya itulah agak ribet kalau mesti sinkron data antara akun Google dan Huawei. Alright, setelah udah selesai setup, biasanya app pertama yang gue butuhin itu Facebook. Karena gue anak Facebook banget dan memudahkan login ke berbagai aplikasi termasuk game. Oke, kita langsung ketemu masalah pertama. Di App Gallery, pengganti Google Play Store di semua perangkat Huawei sejak Mate 40 tahun lalu, kami nggak menemukan Facebook. Nggak nemu Twitter, WhatsApp nggak ada juga, nggak nemu Grab dan Gojek yang butuh Google Mobile Service, bahkan Instagram pun nggak ada. Kalaupun ada kayak gini, semuanya dirujuk download eksternal atau buka di browser doang. Terpaksa, gue mesti download APK Facebook secara manual via browser, yang tentu bukan Google Chrome. Oke lah, mungkin emang ada beberapa aplikasi lokal semacam BCI Mobile, Link Aja, beberapa situs berita, bahkan lucunya TikTok aja ada. Seenggaknya, kalau nih tablet pure mau dipakai kerja aja, mau dipakai ngetik, ada Microsoft dan juga WPS Office yang bisa diinstal. Butuh Maps, ada Here Maps yang, ya it works, meski jelas database-nya beda jauh sama Google Maps. Nggak ada Gmail, jadi ketika mau login email, bisanya pakai aplikasi email bawaan. So, kalau mau nikmatin layanan Google dan aplikasi-aplikasi yang nggak ada di store, gimana caranya? Ya, kalau nggak download secara manual, gunakan MatePad ini selayaknya laptop. Buka browser, pergi ke website layanan yang mau kalian cari, mulai dari Google Translate, Google Maps, sampai YouTube pun mesti kalian buka di browser. Tanpa adanya Google Play Services, mayoritas aplikasi Google tidak akan berfungsi optimal. Tanpa ada Google Play Games, banyak game nggak bisa jalan. Terlebih gue cari PUBG M, CODM, Free Fire, MLBB, itu semua nggak ada di App Gallery. Gue cuma nemu 2 game yang gue kenal, yaitu ada Vainglory dan Honkai Impact. Itu aja. Tanpa dukungan games dan aplikasi produktivitas yang lengkap, kayaknya agak sia-sia aja gitu beli tablet yang punya chipset flagship. Gue serasa balik ke HP Symbian 11 tahun lalu di mana banyak aplikasi yang masih harus di-download dan diinstal manual tanpa ekosistem App Store. Lebih repot lagi kalau nanti mesti update dan download ulang manual. Separah-parahnya dulu gue pakai Windows Phone yang aplikasinya nggak banyak, seenggaknya nggak ada masalah untuk download WhatsApp, Facebook, Twitter, dan aplikasi vital lainnya. Ini beda banget, bener-bener bakal ngerepotin untuk jangka panjang.
Di satu sisi, kami merasa agak kasihan juga gitu kalau ada orang awam yang beli produk ini tanpa tahu konsekuensinya. Tetapi di sisi lain juga sebenarnya kasihan pada Huawei karena nggak ada lagi jalan keluar yang lebih baik untuk saat ini. App Gallery aja bisa punya aplikasi sebanyak sekarang itu udah sesuatu. Yang berarti mereka pretty much membuat ekosistem smartphone baru dari nol menggunakan Huawei Mobile Services atau HMS. Entah gimana caranya, Huawei mesti bertahan hidup. Oke, kalau kalian bukan fans berat Huawei, gimanakah cara nikmatin MatePad Pro? Jawabannya adalah, anggap aja ini tablet sebagai sebuah laptop atau tablet non-Android yang nggak punya layanan Google. Toh untuk UI-nya sendiri, ada mode PC yang maybe lebih enak dipakai di atas meja dengan keyboard. Belum lagi support multi-window dan floating window. Jika kalian sebelumnya pre-order MatePad Pro dengan harga 12 juta kembali 1000, kalian dapat bonus keyboard cover Bluetooth magnetic yang otomatis nyambung via NFC. Cukup nice, key travelnya oke dan jarak antar tombolnya nggak bikin gampang typo. Terus juga dapat si M Pen yang kebetulan juga otomatis ngecas ketika ditempel di samping. M Pen di sini lebih mirip Apple Pencil daripada S Pen. Cuma udah lumayan mumpuni buat gambar-gambar dan nyatet. Hahaha. Lagi-lagi semua aplikasi Sketch pun mesti di sideload. Jika kalian nanya apakah MatePad Pro sebuah hardware tablet yang bagus atau bukan, jawabannya jelas bagus. Fitur lengkap, aksesoris bagus. Oh ya, hampir lupa, baterainya kuat 2 hari penggunaan normal atau bisa nampilin video selama 14 jam non-stop. Bonus speaker stereo berlabel Harman Kardon yang gak kalah decent, dan ada fitur wireless reverse charging. Ketika ditanya masalah software lah, segalanya jadi buyar. Dengan nambah dikit, kalian bisa dapetin Galaxy Tab S6 bahkan iPad generasi 7 dengan harga lebih murah. Tanpa kendala aplikasi sama sekali. Dengan ketergantungan gua terhadap banyak aplikasi terutama layanan Google, sebagai seorang content creator YouTube tentu sangatlah sulit bagi kami untuk merekomendasikan perangkat ini ke siapapun. Termasuk fans Huawei, kecuali jika kalian justru melihat tablet ini sebagai tantangan untuk dihack sendiri dan diinstal segala layanan Google. Walau pada saat bersamaan, kami sama sekali nggak ingin melihat Huawei hilang dari pasar konsumer elektronik dunia. Semoga kegigihan Huawei untuk bertahan hidup bisa memunculkan keajaiban untuk menolong kekosongan mereka di segi layanan dan aplikasi. Menjawab pertanyaan apakah gue bisa hidup tanpa GMS, jawabannya adalah hidup. Tapi tidak benar-benar hidup. Haha. Apakah kalian sendiri merasa bisa hidup tanpa Google Mobile Service? Please like dan komen video ini jika berkenan. Semoga kalian sehat selalu. And as always, stay safe.